saudara sekalian kasih dalam nama Tuhan. Shalom. Mari kita di saat pagi yang indah ini kita akan memulai ibadah kita. Mari kita bersujud di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat pertolongan
Terima kasih Yesus, terima kasih Pak. Mari sidang jemaat Tuhan, saya ucap untuk kita bangkit berdiri. Siapa kita ini di hadapan, tetapi Tuhan jadikan kita bicarakan. Siapakah kami di hadapan? Kami manusia-manusia Tuhan berdosa, tetapi Engkau jadikan kami biji mata Tuhan, sehingga Tuhan Engkau rela untuk turun ke dunia dan mati di atas kayu salib untuk menebus di setiap segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Dan di saat ini Tuhan, Kau jadikan kami biji mata untuk kami menyembah, untuk kami memuji dan kami mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Dan sebelum kami memuji dan mengagungkan nama-Mu Tuhan, Kau kuduskan kami, sucikan kami, ampuni kami atas setiap segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Dan di saat ini bila mana ada setiap segala pekerjaan kuasa kegelapan, roh-roh jahat, roh-roh iblis yang akan berusaha mengacaukan di dalam ibadah kami mau satukan hati kami, usir hanya di dalam nama Tuhan Yesus.
Kami patahkan dan kami hancurkan keluar. Dan biarlah Roh Kudus yang berotoritas atas ibadah kami Tuhan. Kami menyerahkan kepada-Mu Tuhan buat di sepanjang ibadah kami. Kami menyerahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Amin. Haleluya Yesus. Glory, haleluya Yesus. Sungguh besar kasih setiamu Tuhan di dalam hidup kami. Kami meninggikan Engkau. Kami mengampungkan nama-Mu. Kami memasyurkan nama-Mu. Amin.
memberikan suara-suara Tuhan Allah. Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih dalam nama Tuhan. Apa kabarnya? Oke, luar biasa. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari kita akan memuji Tuhan, kita akan bersukacita di hadapan Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Tuhan Yesus baik.
setia Tuhan tidak pernah terbatas. Kasih setia Tuhan tidak pernah berhenti. Dari dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Tuhan tetap setia di dalam kehidupan kita. Mari kita mau untuk kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Di tengah-tengah situasi kondisi yang saat ini sedang terjadi, keadaan dunia tidak semakin membaik, tetapi semakin memburuk. Apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan? Mari kita melihat bagaimana kasih setiap Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Mari kita menyerahkan hidup kita. Mari kita berserah di dalam kekuatan Tuhan. Dan kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tetapi mari kita andalkan Tuhan dengan segenap hati kita. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Amin. Haleluya Yesus. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukirlah dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, menyerahkan segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukirlah dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam Terima kasih Bapa dalam surga, pada pagi hari ini oleh kasih dan kemurahan Tuhan, kembali seberapa banyak kami umat-Mu boleh berhimpun di rumah Tuhan, bersama-sama bersehati, memuji, menyembah, dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar kami akan bersama-sama mendengar dan menerima firman Allah. Mari Tuhan Roh Kudus, berbicaralah kepada kami, nyatakan isi hati dan kehendak-Mu kepada kami pada pagi hari ini Tuhan, supaya kami boleh lebih mengerti akan kehendak dan rencana-Mu. Pakai kami hamba-Mu yang sebentar menjadi saluran berkat firman Allah, biar apa yang disampaikan bukan menurut kekuatan manusia, tapi benar-benar dari Tuhan, menjadi berkat bagi kami semua yang mendengar dan menerimanya. Biar sebelum kami mendengar dan menerima firman Allah, Tuhan Roh Kudus bekerja dalam setiap pribadi kami. Ampuni segala kekurangan kelemahan
kesalahan dan dosa kami. Baharui tubuh, jiwa, roh kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus, supaya kami semua yang hadir pada pagi hari ini maupun yang ada di rumahnya masing-masing dilayakkan untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Segala pekerjaan kuasa kegelapan, roh-roh jahat, dosa mengganggu, menghalangi, mengacaukan, mencuri benih-benih firman Tuhan itu dari kehidupan kami satukan hati bertindak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau keluar, darah Tuhan Yesus Kristus sudah menghancurkan kerjaan kuasa kegelapan. Tutup bungkus selimuti ruang ini, hati dan pikiran kami semua dengan kuasa darah-Mu yang kudus, supaya dengan penuh kebebasan dan sukacita kami dapat menerima kebenaran firman Tuhan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami segera menyambutnya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin mengatakan satu pujian lagi. Jiwaku haus akan kasih-Mu. Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita segera masuk dalam firman Allah
Kita akan membaca yang pertama di dalam suratan Ibrani pasal yang kelima ayat yang ke-8 sampai dengan ke-9. Suratan Ibrani pasal yang kelima ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9. Kalau sudah dapat, kita akan baca sama-sama dua ayat ini. Ibrani pasal 8 pasal 5 ayat 8 sampai dengan 9. Kita baca sama-sama 2, 3. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Saya mau baca ulang, Bapak Ibu Saudara perhatikan dalam Alkitabnya masing-masing. Ibrani pasal 5 ayat 8 dan 9, demikian bunyi firman Tuhan. Dan sekalipun ia ini adalah Tuhan Yesus adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia, yaitu Tuhan Yesus, menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Saya mengambil satu tema pemberitaan firman Tuhan saat ini, satu kata saja yaitu taat. Disebut beberapa kali dalam ayat ini. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita bersama-sama mengetahui bahwa pandemi Corona ini bukan semakin mereda, tetapi semakin bertambah-tambah. Beberapa waktu yang lalu saya sudah menyampaikan bahwa setelah diperlonggar PSBB, maka akan mengalami yang disebut dengan second wave, gelombang kedua. Di mana-mana terjadi, saudara-saudara, peningkatan. Dari satu kemarin pertambahan jumlah yang positif corona di Indonesia mencapai 3.806 orang. Saudara, semuanya ini terjadi karena ada satu kata yang tidak dilakukan oleh kita, yaitu apa? Ini kata taat. Kuncinya adalah taat. 3M, taat, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Begitu banyak orang yang saudara-saudara sepertinya sudah bosan dengan 3M ini. Mereka merasa sudah aman, saudara-saudara, sehingga lengah, tidak taat lagi. Saya memang jarang keluar, saudara, tapi kalau ada penting benar saya keluar, saya perhatikan. Saya kalau keluar pasti saya pakai masker. Banyak orang pasar di mana-mana itu tidak pakai. Saya pikir mereka ini anggap apakah ini sudah selesai, atau saudara-saudara, mereka menganggap bahwa dirinya ini imun, kebal. Saya nggak tahu apa yang ada dalam pikiran mereka. Tetapi
Tetapi satu hal, saudara-saudara, ketidaktaatan ini membawa satu risiko yang sangat besar dalam kehidupan seseorang. Banyak ya orang-orang yang terpapar virus ini akibat daripada keteledoran mereka karena tidak taat. Jadi ini satu peringatan kepada kita, saudara, supaya kita belajar taat. Ya. Karena taat ini, saudara-saudara, ada korelasinya dengan bertambah banyaknya mereka yang positif. Ya. Dan kemarin saya sudah katakan ya Jawa Timur waktu itu menjadi yang ranking 1 terus, ya sekarang diganti Jakarta lagi. Ya. Itu karena tidak taat. Ya. Jakarta sekarang rencananya besok mau dilakukan PSBB lagi, ya, yang sangat ketat kata Gubernur Anies. Karena pertambahan pasien di Jakarta sangat besar, rumah sakitnya sudah penuh, ya. Wisma Atlet dibuka lagi lantai atasnya. Saudara-saudara, pertanyaannya adalah tempat mungkin bisa disediakan, fasilitas mungkin bisa disiapkan, tetapi bagaimana dengan tenaga medisnya? Ibu Erlina, ya, dokter spesialis paru-paru, ya, yang mewakili kawan-kawannya diwawancarai, yang mengatakan kami ini sudah kewalahan. Dokter-dokter yang meninggal itu bukan karena mereka tidak disiplin dengan APD, ya. Dokter-dokter itu sudah tahu bahwa itu menyangkut keselamatan nyawanya, dia sangat disiplin, tetapi akibat kelelahan seringkali mereka harus durus semalaman, saudara-saudara. Udah nggak kuat lagi, ngantuk, nah di situ, saudara-saudara, rentan. Nah, kita berdoa, saudara-saudara, supaya ya Tuhan melawat bangsa kita, jadi mereka boleh sadar, mereka boleh belajar taat, karena taat ini memang diajar oleh firman Tuhan, ya, kepada orang-orang yang percaya, ya, ataupun orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kata taat itu dari bahasa Greka hupaku, itu artinya pertama adalah obe. Obe itu memang taat artinya. Tapi kedua, confirm to command or authority, artinya ya, menyesuaikan dengan perintah, komando atau otoritas. Dengan kata lain, tunduk kepada perintah. Itu taat. Ya. Kalau pemerintah sudah menyatakan ya harus pakai masker, ya harus pakai masker. Itu taat, tunduk kepada otoritas, saudara-saudara. Jangan ya pakai berbagai macam alasan. Nah, ketiga, kata hupaku ini artinya adalah to listen attentively, artinya mendengar dengan penuh perhatian. Saudara, orang tidak bisa taat, tidak bisa tunduk kepada satu perintah kalau orang itu tidak mau belajar mendengar dengan penuh perhatian. Saudara-saudara, didengar penjelasan-penjelasan dari yang punya otoritas itu. Apa sih? Ya, maksudnya kok pakai masker? Bagaimana sih caranya pakai masker yang benar? Apa sih akibatnya kalau tidak pakai masker?
saudara-saudara. Seperti saat ini, saudara, kita mendengar firman Tuhan, kita harus dengar dengan penuh perhatian. Sebab kalau tidak, saudara tidak menangkap. Kalau saudara tidak menangkap, bagaimana mau melakukan? Mau mentaati, nggak bisa. Ya, jadi tulis dan attentively, mendengarkan dengan penuh perhatian. Jangan pikirannya kemana-mana. Ya, saudara-saudara, akhirnya tidak menangkap apapun dari yang disampaikan. Nah, yang keempat itu hearken. Kata hearken ini dari kata hear, mendengar juga artinya kan? Tapi ini bentuk kata keterangan. Jadi artinya itu lebih dengar-dengaran. Hear kan mendengar, kata kerja. Dengar-dengaran itu mau mendengar dan juga mau melakukan. Saudara-saudara, ya, tidak cukup kita hanya mau mendengar perintah umpama dari yang punya otoritas. Ketua gugus tugas COVID-19 umpama Bapak Legend Doni Murdano ya. Saudara-saudara, tetapi kita harus mau melakukan. Tidak usah dipaksa-paksa, tidak usah. Akhirnya saudara-saudara harus dikenakan sanksi, didenda, ya, disuruh bersihin jalan dan lain sebagainya. Tidak usah, itu memalukan. Ya. Saudara, waktu beberapa waktu yang lalu saya potong rambut, ya, keluar dari mobil saya, ya, ada Satpol PP. Saya tidak tahu, dekat depan saya. Dia langsung lihat saya. Ya, saya sudah pakai masker. Dia senang, saudara. Ya. Begitu keluar sudah di dalam mobil pun saya pakai. Nah, saudara-saudara, inilah ya taat itu. Ada 4 kata tadi. Nah, apa korelasinya ketaatan dengan keselamatan? Adakah hubungan antara ketaatan dan keselamatan? Kalau tadi saudara-saudara, ketaatan terhadap ya perintah yang bersangkutan dengan COVID langsung berkorelasi dengan jumlah mereka yang terpapar. Bagi kita orang-orang percaya, ya, ternyata ketaatan ini punya korelasi, hubungan langsung dengan keselamatan. Coba kita baca ayatnya di dalam Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Matius pasal 7 ayat 21 sampai dengan 23. Sudah dapat saya bacakan? Matius 7 ayat 21 sampai dengan 23, demikian bunyi firman Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, saudara, nanti di rumah baca pelan-pelan ini ya. Saudara, banyak orang yang mengira
bahwa mereka sudah percaya kepada Tuhan, sudah sering memuji menyembah Tuhan, berseru memuliakan nama Tuhan, kemudian bahkan dia mendoakan orang sakit sembuh, mengadakan banyak mujizat dan lain-lain. Tapi mereka akhirnya ditolak oleh Tuhan, ya, dengan mengatakan, aku tidak mengenal kamu, membuat kejahatan. Kenapa? Pertanyaan. Orang-orang itu disebut membuat kejahatan karena ayat 21 tadi dikatakan, ya, mereka tidak melakukan kehendak Bapa. Bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Melakukan bukan menurut, saudara-saudara. Menurut apa yang diperintahkan oleh Tuhan dilakukan, itu menurut. Tapi banyak orang yang berpikir, keselamatan itu kan kasih karunia, bukan karena perbuatan baik, ya. Tapi saudara-saudara, nanti kita akan masuk dalam poin pertama, ya. Bagaimana itu, ya, korelasinya antara ketaatan dan keselamatan. Kita akan baca, saudara-saudara, di dalam Ibrani pasal 11 ayat 8. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-8. Sudah dapat saya bacakan? Karena iman Abraham taat. Nah, perhatikan. Ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya, menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Jadi poin pertama, saudara-saudara, ya, ketaatan itu adalah manifestasi atau bukti daripada iman. Saya ulang, ya. Ketaatan adalah manifestasi atau bukti daripada iman. Perhatikan ini. Abraham, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil. Dia disuruh pergi, kan? Meninggalkan ibu bapaknya, keluarganya, kampung halamannya, pekerjaannya, pergi ke suatu tempat yang dia tidak tahu di mana. Tapi karena iman dia taat melakukan. Jadi ketaatan melakukan ini adalah bukti daripada imannya. Manifestasi daripada iman Abraham. Banyak orang berkata, saya punya iman, saya percaya, ya, saya yakin. Tapi gak ada manifestasinya. Saudara-saudara, itu sama saja dengan bohong. Dikatakan dalam Yakobus pasal 2 ayat 14. Coba bayangkan. Yakobus 2 ayat 14. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jelas, saudara-saudara, ya. Iman harus dibuktikan dengan perbuatan, yaitu apa?
ketaatan. Seperti Abraham. Efesus pasal 2 ayat 8. Ini saya mau jelaskan korelasinya keselamatan dan ketaatan. Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Perhatikan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan, bukan berarti oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Banyak orang yang berpegang kepada ayat ini. Keselamatan itu kasih karunia, grace, pemberian daripada Allah. Iya, benar. Tapi kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Jadi keselamatan itu diberikan kepada Tuhan secara cuma-cuma, tetapi kepada orang-orang yang beriman, yang percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara. Nah, buktinya apa orang itu beriman? Tadi Yakobus, dia ada perbuatan, ketaatan melakukan firman Tuhan. Saudara, jadi tidak boleh ayat firman Tuhan ini hanya diambil hanya satu atau kadang-kadang sepenggal saja, nggak boleh. Ya, karena firman Tuhan itu ada satu kesatuan, saudara-saudara. Jadi kita diselamatkan oleh kasih karunia, oleh iman yang harus dibuktikan bahwa kita ini punya iman dengan perbuatan, yaitu ketaatan kepada firman Tuhan. Saudara-saudara, sudah jelas ya. Jadi jangan kita kemudian ya salah mengerti, saudara-saudara, bahwa keselamatan itu adalah semata-mata kasih karunia, pemberian cuma-cuma daripada Tuhan, sehingga kita melenggang dengan seenaknya saja. Nanti seperti Matius pasal 7 tadi, akhirnya Tuhan bilang, aku tidak kenal kamu, membuat kejahatan. Walaupun dia berseru-seru memuliakan nama Tuhan, melakukan mukjizat, ya. Dan saudara-saudara, ya, aktivitas dalam pelayanan, tapi akhirnya ditolak. Karena apa? Karena tidak ada ketaatan dalam perjalanan hidup mereka kepada Tuhan. Tidak melakukan kehendak Bapakku, kata Tuhan Yesus. Ya. Pada pagi hari ini, saudara-saudara, ya, saudara sudah membuktikan bahwa saudara adalah orang yang beriman. Dengan apa? Saudara taat datang ke rumah Tuhan, sekalipun dalam situasi kondisi yang seperti ini. Itu adalah bukti iman saudara. Saudara taat datang beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya, itu poin pertama. Kedua, kita akan baca di dalam Yehezkiel pasal 11 ayat 19 sampai 20. Yehezkiel pasal 11 ayat 19 sampai 20. Sudah dapat saya bacakan Yehezkiel pasal yang ke-11 ayat 19 dan 20. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka.
Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. 20. Supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Kalau poin pertama, ketaatan itu adalah manifestasi bukti daripada iman. Yang kedua, ketaatan itu adalah manifestasi atau bukti daripada kesetiaan. Dua ayat ini saudara-saudara menghubungkan antara setia dan taat. Saudara, kita seringkali menyanyi seperti tadi pujianku, mau setia selamanya. Bagus. Seringkali kita juga berdoa, berjanji, bernasar kepada Tuhan, saya mau setia mengiring Tuhan, saya mau melayani Tuhan dengan setia. Saya sering juga mengucapkan itu. Tapi saudara-saudara, kesetiaan itu harus dibuktikan dengan ketaatan. Bahwa saudara setia itu baik, tetapi setia saudara itu harus dinyatakan dengan tindakan taat kepada firman Tuhan, taat kepada kehendak Tuhan. Saya ingat ada seseorang, saya tidak perlu sebutkan namanya, tapi bukan di sini, di pelayanan saya di tempat lain. Orang ini aktivis, dia suka memilih puji-pujian, sekarang WR istilahnya. Kalau dia memilih pujian, dia tanya istri saya, pasti dia ngomongnya dia harus setia. Itu dikurang-kurang. Bagus saudara-saudara. Tapi saudara-saudara, dia ini ibadah itu masih bolong-bolong. Ibadah kaum muda. Dia kalau nggak dijemput, dia nggak datang. Memang seorang wanita saudara. Saya pikir-pikir dia ini orang setia, tapi dia nggak setia. Kesetiaannya tidak dibuktikan dengan ketaatan. Mestinya dia tidak perlu berkata seperti itu. Dia harus membuktikan diri bahwa dia setia dengan dia taat beribadah. Saudara-saudara, saya banyak melihat juga di tempat ini. Kalau memimpin pujian, saudara-saudara suka mengajak nyanyi, setia, setialah, setia sampai mati. Bagus saudara pujian ini. Tapi sayangnya tidak dibuktikan dengan ketaatan. Taat beribadah, taat berdoa, taat saudara-saudara melakukan firman Tuhan yang lain. Perintah-perintah Tuhan banyak saudara-saudara. Itu harus ditaati. Membuktikan bahwa saudara adalah seorang yang setia. Setia itu loyal, saudara-saudara. Setia itu adalah suatu sifat di mana kita tidak bisa pisah.
Seorang suami setia sama istrinya, seorang istri setia sama suaminya. Dia tidak mau pisah, dia mau terus bersama-sama. Nah, di situ perlu ada ketaatan satu dengan yang lain. Taat kepada apa? Taat kepada janji waktu menikah. Saudara-saudara ingat apa janji saudara? Setia dalam keadaan apapun, susah, senang, sakit, ya, sehat, ya, dalam keadaan kelimpahan, kekurangan, ya, bukti tetap taat. Jangan nanti suaminya sudah sakit-sakitan, nggak bisa cari uang, udah nggak mau ngurus, saudara-saudara. Itu nggak setia, nggak taat. Suami juga ya begitu melihat istrinya sudah tua, ya sudah tidak seperti waktu masih pacaran, waktu menikah, kemudian udah ditinggal, mencari yang lain. Ya, saudara-saudara, ini adalah orang yang tidak setia, tidak menaati janji. Di dalam Alkitab, saudara, kita akan baca dalam Rut pasal 1 ayat 16 dan 17. Ada contoh seorang yang setia, dan kesetiaannya itu dibuktikan dengan ketaatan. Rut pasal 1 ayat 16 dan 17. Dapat saya bacakan. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan kau dan pulang dengan tidak mengikuti kau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Nah, Rut itu adalah tipe seorang wanita yang setia. Walaupun suaminya sudah meninggal, ya, tapi dia tidak mau pergi meninggalkan mertuanya Naomi yang sebatang kara. Karena suaminya, ya, Elimelek juga sudah dipanggil Tuhan. Anaknya Mahlon Kilion sudah dipanggil Tuhan. Ya. Naomi sebetulnya sudah berkata kepada Rut dan Orpa, kedua menantunya ini, kan kedua anakku sudah mati. Kamu pulang saja ke keluargamu. Percuma kamu mau ikut aku, mau menunggu sampai aku melahirkan, nggak mungkin loh mas, saya sudah nggak punya suami. Biarpun saya melahirkan saat ini juga, apa kamu harus menunggu sampai berapa puluh tahun nikah? Itu sudah nggak mungkin. Sudah pulang saja, kembali ke orang tuamu. Mereka ini orang Moab, ya. Silakan kamu mencari pasangan yang lain. Orpa dia kemudian pamit, tapi Rut dia tidak mau. Tadi kata-kata, saya tidak mau meninggalkan ibu Naomi. Ya, saya mau ikut kemanapun. Setia dia, saudara-saudara. Dan kesetiaan daripada Rut ini kemudian dibuktikan pasal 3 ayat 2. Coba ditayangkan. Pasal 3 ayat 2. Rut pasal 3 ayat 2. Maka sekarang bukankah Boas yang pengerja-pengerja perempuan telah kau temani itu, ya, kau temani,
adalah sanak kita. Dia pada malam ini menampi jelai di tempat pendidikan. Terus, maka mandilah dan beruraplah, pakailah pakaian bagusmu dan pergilah ke tempat pengirikan itu. Tetapi janganlah engkau ketahuan kepada orang itu sebelum ia selesai makan dan minum. Terus, jika ia membaringkan diri tidur, haruslah engkau perhatikan baik-baik tempat ia berbaring. Kemudian datanglah dekat, singkapkanlah selimut dari kakinya dan berbaringlah di sana. Maka ia akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. 5. Lalu kata Rut, ini perhatikan saudara, kepada Naomi, segala yang engkau katakan itu akan kulakukan. Taat dia. Saudara tahu apa yang diperintahkan oleh Naomi? Ya, waktu itu Rut kan ngasak, ya. Kalau saya bilang ngasak itu ngambil yang tercecer, ya, dari gandum, ya, atau yang tertinggal, ya, kan dituai diambil, ada yang tercecer, ya, itu diambil. Tetapi saudara-saudara, ya, Naomi berkata kepada Rut, malam ini Boaz itu akan melakukan satu, ya, apa di tempat mengiringkan, seperti pesta kecil lah, saudara-saudara, ya. Ayat yang kedua tadi, ya. Kamu datang ke sana, itu diadakan malam, saudara-saudara. Kamu pakai pakaian yang bagus, yang paling bagus yang kamu miliki. Kamu berurap itu aja, pakai minyak, saudara-saudara. Dan nanti kalau sudah puas itu makan puas, ya, dia kemudian tertidur di situ, ya, kamu buka punca jubahnya, pakai jubahnya, suruh buka, kamu tidur di situ. Coba saudara-saudara, seorang wanita Moab lagi, Boaz orang Israel, disuruh begitu, itu resikonya berat, saudara. Ya, sesuatu yang secara etika itu nggak pantas dilakukan oleh seorang wanita. Janda lah dia. Nanti dibilang orang janda genit, ya, janda nggak bener. Boaz itu masih bujang, dia bos memang. Sama saudara, apa yang disuruh oleh Naomi itu adalah sesuatu yang sangat riskan dan berat. Tetapi Rut berkata kepada, segala yang engkau katakan itu akan kulakukan. Memang Naomi juga nggak ngawur, saudara. Boaz ini adalah termasuk kerabatnya yang punya, ya, hak tebus. Itu adat mereka. Ya, ladang Naomi sudah dijual, ya, dia pergi ke Moab, saudara, dan dia kembali akhirnya. Nah, Boaz salah satu yang punya hak tebus. Jadi tujuan Naomi untuk mengingatkan, menyadarkan Boaz bahwa kamu ini harus mau menebus ladang yang sudah terjual. Dan kalau mau menebus, dia sekaligus harus mau mengambil janda daripada Hirion ini, yaitu Rut. Itu aturannya begitu. Ya. Sudah baca nanti di rumah bagaimana? Akhirnya memang buat bersedia. Nah, saudara, jadi kesimpulannya adalah ketaatan itu adalah merupakan manifestasi atau bukti daripada kesetiaan. Saudara akan dianggap oleh Tuhan orang-orang yang setia. Dan satu saat Tuhan akan berkata, sabaslah engkau hai hambaku yang baik dan setia. Kalau tidak salah tadi pagi, ya, kita membaca, ya,
ayat-ayat itu. Kalau nggak tadi pagi kemarin lupa saya. Matius pasal yang berapa? 25 atau berapa? Sudah, Tuhan memisahkan kambing dan domba. Orang-orang percaya ini adalah yang tipe kambing, adalah yang tipe domba. Tipe kambing adalah tipe yang pemberontak, tipe domba yang menurut. Ya, minggu lalu sudah saya jelaskan. Dan kepada mereka yang di sebelah kanan, yang tipe domba ini Tuhan berkata, sabarlah engkau, hai hambaku yang baik dan setia. Kenapa mereka disebut setia? Karena melakukan kehendak daripada Bapa. Saudara, buktikan bahwa saudara orang yang setia kepada Tuhan dengan ketaatan. Ya. Ketaatan dari hal-hal yang kecil sampai kepada yang besar. Karena ketaatan itu adalah sesuatu yang tidak boleh memilih-milih. Ya. Istilah taat tanpa reserve, artinya taat sepenuhnya. Jangan yang ini saya mau taat, mau lakukan, yang ini enggak. Ya. Itu bukan taat. Saudara-saudara, taat artinya tunduk, patuh. Tadi ya ada istilah conform to government atau authority, itu tunduk pada perintah, pada otoritas. Itu seperti seorang tentara militer. Seorang tentara prajurit kalau diperintahkan oleh komandannya, dia harus melakukan. Kalau dia tidak mau melakukan, dia dianggap disersi. Disersi itu artinya dia membangkang perintah. Apa hukumannya? Dia dipecat. Saudara-saudara, ya, Tuhan sudah banyak memberikan perintah-perintah, aturan-aturan. Itu semua untuk kebaikan kita. Tugas kita, bagian kita adalah taat, tunduk, melakukan sebagai bukti kesetiaan kita kepada Tuhan. Karena Tuhan begitu baik, sudah menyelamatkan saudara dan saya. Sudah selayaknya kita menjadi orang-orang yang setia mengiring Tuhan, setia melayani Tuhan, setia memuji, menyembah, dan memuliakan namanya. Apapun yang terjadi. Doa yang kedua, yang ketiga, saudara, yang terakhir kita baca dalam Yohanes 14 ayat 15. Yohanes pasal 14 ayat 15 dan 23. Yohanes 14 ayat 15. Demikian bunyi firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Poin yang ketiga, ya, pertama, ketaatan adalah manifestasi dari iman. Kedua, tata manifestasi daripada kesetiaan. Ya. Ketiga, ketaatan adalah manifestasi dari kasih. Saudara, Tuhan mengasihi kita dengan luar biasa sampai mati di atas kayu salib. Sudah selayaknya kita belajar mengasihi Tuhan. Dan kasih kita kepada Tuhan harus dibuktikan dengan ketaatan, melakukan perintah dan kehendak Tuhan. Makanya disebut, ya, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Kepada Petrus juga
Tuhan Yesus berkata, Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada semua? Ya Tuhan, engkau tahu aku yang mengasihimu. Gembalakanlah domba-domba. Diperintah, dikasih tugas. Dan Petrus harus membuktikan kasihnya dengan melakukan apa yang diperintahkan kepada Tuhan. Kasih itu harus dibuktikan, saudara-saudara. Dan bukti daripada kasih itu adalah ketaatan. 1 Yohanes 5 ayat 2-3. 2 dan 3. 1 Yohanes 5 ayat 2 sampai 3. Ini ayat yang terakhir, saudara. 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat 2. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. 3. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Saudara, jelas ya. Kayaknya saya tidak perlu menerangkan bahwa kasih kepada Tuhan itu tidak boleh hanya sebatas ucapan, tidak boleh hanya ada di bibir dan mulut kita, tetapi Tuhan mau supaya kasih kita kepada Dia itu dibuktikan dengan ketaatan kita melakukan firman Tuhan. Saudara-saudara, Yesus sebagai anak manusia, Dia begitu mengasihi Bapa. Karena Bapa begitu mengasihi Dia. Banyak ayat-ayatnya saya kira tidak perlu saya membacakan. Dan kasihnya kepada Bapaknya itu dibuktikan dengan apa? Saudara, kalau baca dalam Filipi 2:8 itu, Dia taat sampai mati di kayu salib karena Dia mengasihi Bapaknya dan mengasihi saudara dan saya. Kalau Dia tidak mengasihi Bapaknya dan mengasihi saudara dan saya, buat apa Dia mati di atas kayu salib? Saudara-saudara, itu bukan sesuatu yang ringan, bukan sesuatu yang main-main, sesuatu yang sangat berat. Bahwa hukuman akibat dosa seluruh umat manusia ini harus ditimpakan kepada Yesus di atas salib. Makanya Dia sempat, ya Bapa, kalau bisa cawan yang dimaksud cawan murka itu lalu daripada itu. Berat, saudara, sebagai anak manusia, bukan sebagai anak Allah, ya. Tapi Dia berkata, bukan kehendakmu, tetapi kehendakmu Bapa. Nah, Dia mengasihi Bapa dan mengasihi manusia, ya. Dalam hati dan pikiran Yesus sebagai anak manusia, ya. Bagaimana kalau saya tidak mau mati di atas kayu salib? Mau jadi apa manusia ini? Semua masuk ke neraka, masuk kepada penghukuman. Oleh kasihnya yang luar biasa itulah, maka Dia belajar taat, ya, setia, sudah sampai mati. Bagaimana dengan saudara dan saya? Saya melihat saudara-saudara, apa yang terjadi hari-hari ini sebetulnya, ya, belum terlalu berat. Kalau saudara membaca di dalam kitab Wahyu, ya, akan ada hari-hari yang semakin sulit, semakin sukar.
Tapi saudara-saudara, kita melihat sudah banyak orang yang tidak mampu untuk membuktikan imannya, kesetiaannya, kasihnya kepada Tuhan dengan taat melakukan firman Tuhan, taat melakukan kehendak daripada Tuhan. Saudara harus sadar, inilah hari-hari penantian itu. Ya, ada satu hamba Tuhan yang berkata, saudara-saudara, ya, nggak apa-apa sekarang, ya, gereja, ya, hanya dihadiri sedikit orang. Tapi itulah yang masuk di dalam penantian. Saudara-saudara, jadi kasih kita kepada Tuhan harus dibuktikan dengan ketaatan. Ya. Ketaatan untuk kita beribadah, ketaatan untuk kita setia mengiring kepada Tuhan, ketaatan untuk kita melakukan firman Tuhan, ketaatan untuk kita melakukan kehendak Tuhan. Saudara-saudara, ya, maka saudara akan melihat di situ, ya, ada perbedaan, kata firman Tuhan, antara orang-orang yang taat dengan orang-orang yang tidak taat, antara orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Akan ada perbedaan, kata firman Tuhan. Karena saudara-saudara, ya, Tuhan tidak melihat yang di luar, tetapi Tuhan melihat yang ada di dalam hati. Apakah hati kita ini adalah dipenuhi dengan taat untuk membuktikan iman, kesetiaan, dan kasih kita kepada Tuhan. Yesus taat sampai mati di kayu salib. Saudara taat sampai akhir hidup kita mengiring Tuhan. Apapun yang terjadi, saya berdoa terus kepada Tuhan supaya saya dan jemaat yang dipercayakan untuk menjadi orang-orang yang taat kepada panggilannya. Saudara-saudara, dan orang yang taat inilah yang akhirnya dia sampai kepada tujuan akhir. Orang yang tidak taat, saudara-saudara, dia tidak akan mencapai apa yang Tuhan sudah sediakan. Karena apa? Karena orang-orang seperti itu sesungguhnya dia tidak memiliki iman, kesetiaan, dan kasih kepada Tuhan. Di dalam kitab Wahyu begitu jelas mengatakan, hendaklah kamu setia sampai mati. Hendaklah kamu taat sampai akhir hidupmu. Dan memang ketaatan, kesetiaan ini, saudara-saudara, harus dibayar dan harga yang mahal. Saya banyak melihat para martir, baik rasul-rasul maupun orang-orang percaya, saudara-saudara, banyak yang sampai mati dia taat, setia. Saya melihat satu film dokumenter di Tiongkok, saudara. Bukan sekarang, memang itu waktu beberapa puluh tahun yang lalu. Tidak boleh beriman kepada Yesus Kristus, tidak boleh membawa Alkitab.
Satu kali seorang ibu, saudara-saudara, dia mengandung, sudah mengandung tua, kemudian dia melahirkan. Ya, tetap ada Alkitab di sampingnya. Kemudian suaminya menegur dia, jangan, bahaya itu. Tapi ibu ini tidak, saya mau tetap berpegang kepada firman Tuhan. Suaminya karena takut, saudara, nanti dianggap dia juga ikut ya sekongkol, ya dia lapor pada polisi. Karena polisi rahasia, intel itu terus berkeliaran. Ya. Akhirnya datang polisi dan melihat ibu itu memang benar melahirkan, ya saudara-saudara. Tapi ibu ini kemudian dia bawa bayinya itu, ya, dan Alkitab digendong tangan kanannya bayinya, baru lahir, tangan kirinya pegang Alkitab. Begitu polisi datang, dia kemudian bangkit berdiri dan dia pergi. Kemudian polisi pun berondong dengan tembakan. Mati dia, saudara. Tapi bayinya selamat, ya. Gak kena peluru. Saudara, ya, Alkitabnya itu kena peluru lobang. Alkitab itu langsung diambil oleh polisi dan anaknya, ya. Dan kemudian ya anak ini ditaruh di panti asuhan, ya, tumbuh. Dan akhirnya dia diadopsi oleh orang Amerika di bawah. Ya. Saudara, waktu dia mau keluar sebetulnya juga ya polisi rahasia itu selalu ya mengintai, dan yang bawa itu orang Amerika juga, ya seorang wanita. Akhirnya didapatkan juga dia ada Alkitab di tasnya, sehingga bermasalah, tidak boleh mau ditahan. Ya, tapi akhirnya saudara-saudara atasannya, ya komandannya bilang, dah saya yang ngurusin, masuk mobil saya. Jadi anak ini dengan yang mau bawa itu orang Amerika masuk mobil daripada komandan polisi itu dibawa. Ya, pikiran apanya dibawa markas, ya mungkin mau diproses, ya. Tapi akhirnya oleh komandannya ini justru dibawa ke bandara. Ya. Kaget itu. Akhirnya sudah sampai di bandara. Ya, silakan pergi. Memang dia sudah siap semua, sudah tiket, ya. Kemudian orang Amerika itu gimana ini surat adopsinya belum ditandatangani, mana? Harus ditandatangani. Dan polisi ini, ya komandan ini sudah mengeluarkan, ya makanya kolonel, sebuah buku. Ternyata itu Alkitab daripada ibunya anak ini. Yang waktu ditembak bolong Alkitabnya, Alkitabnya dikasihkan ke anak. Kaget juga, ini Alkitab ibu. Saudara, orang Amerika itu menjawab, kenapa kamu melakukan hal ini? Bukankah ini berisiko? Ya, dia bilang, iya saya tahu, ya. Tapi saya sudah menangkap banyak ratusan orang Kristen. Saya sudah membunuh banyak orang Kristen karena tugas saya. Tapi waktu saya menangkap ibunya ini, anak ini, Syulinan, saya tidak bisa tidur. Dan kemudian saya membaca Alkitab itu, karena nggak bisa tidur, saudara, dia ya harus dibaca.
akhirnya dia percaya kepada Tuhan. Sudah 8 tahun saya pelajari. Saudara-saudara, ya, ketaatan itu memang harus dibayar dengan harga, ya, seperti yang dilakukan Yesus. Ya. Jadi, mari pada pagi hari ini, saudara-saudara, kita menjadi orang yang taat, ya, taat kepada Tuhan. Dan kaitan dengan COVID ini kita taat kepada aturan pemerintah. Maka saudara dan saya akan menjadi orang-orang yang selamat. Saudara-saudara, kalau kita sudah taat, ya, sudah melakukan, ya sudah, kita serahkan sama Tuhan. Ya. Pasti Tuhan akan bekerja dalam kehidupan saudara dan saya. Karena apa? Karena Tuhan itu sangat senang kepada orang-orang yang taat, ya, yang tunduk, yang patuh, yang menyerahkan hidupnya dalam tangan kemahakuasaan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan pujian tadi. Jiwaku haus akan kasih. Jiwaku rindu akan cintamu. Siramilah taman hatiku yang kering ini, agar cintamu bersemi di hatiku. Menjaga, melindungi, memelihara saudara dan saya. Tuhan begitu menaruh perhatian, bagaikan biji matanya saudara dan saya di hadapan pemandangan Tuhan. Untuk itulah mari kita mau juga belajar menjadi orang-orang percaya
yang sungguh-sungguh memiliki iman yang teguh di dalam Dia, memiliki kesetiaan yang bisa diandalkan, dan memiliki kasih sebagaimana Tuhan mengasihi saudara dan saya dengan kasih yang kekal. Mari saudara-saudara, kita belajar untuk membuktikan iman kita, kesetiaan kita, kasih kita kepada Tuhan dengan kita taat kepada perintah-perintahnya, dengan kita taat kepada kehendak daripada Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Sekalipun itu harus dibayar dengan harga yang mahal, saudara, mari kita meminta kekuatan kepada Tuhan Roh Kudus untuk menjalani kehidupan ini, sehingga kita dapat tetap menjadi orang-orang yang taat, setia, mengiring Tuhan, melayani Dia sampai akhir hidup kita. Jangan mau saudara dan saya digagalkan oleh perkara-perkara yang ada di dalam dunia ini yang ingin menghancurkan iman kita, yang ingin menghancurkan kesetiaan kita, yang ingin menghancurkan kasih kita kepada Tuhan. Mari kita saudara-saudara minta kekuatan kepada Tuhan, supaya Tuhan bekerja dalam kehidupan saudara dan saya, menjadikan saudara dan saya menjadi orang-orang yang taat, setia sampai akhir hidup kita. Naikkan pujian ini satu kali lagi dan kita akan menyembah Dia. Jiwaku haus akan Kasih-Mu. Jiwaku rindu akan cinta-Mu. Sia-sia taman hati yang kering ini akan cinta-Mu bersemi di hatiku. Oh Yesus, kekasih-Mu hanyalah Aku mau beriman teguh, aku mau tetap mengasihi
mengasihi Tuhan. Haleluya. Berikan aku kekuatan untuk membuktikan imanku, kesetiaanku, kasihku kepadamu Tuhan, dan belajar taat kepada perintah-perintahmu, taat kepada kehendak dan rencanamu Tuhan. Haleluya. Berikan kami hati yang taat Tuhan. Berikan kami hati yang taat, hati yang dengar-dengaran, hati yang satu, hati yang tunduk kepada Tuhan, lebih daripada semuanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Firman-Mu yang sudah kami dengar dan terima bersama pada pagi hari. Kamu berhenti berbicara dengan Roh Kudus dan terus berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi, sehingga kami lebih mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Tanam meteraikan benih-benih firman-Mu dalam setiap tanah hati kami yang baik, supaya benih itu dapat tumbuh menghasilkan buah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita ikhlas, kita bersyukur.
Sesudah banyak puji penyembah, menaikkan doa dan dengar firman Tuhan, kami yakin Tuhan Roh Kudus sudah bekerja dalam setiap pribadi kami. Bapa, berkati semua saudara sudah hadir berbahagian dalam ibadah pada pagi hari ini dengan berkat-berkat yang berkelimpahan, baik itu berkat jasmani, terlebih berkat-berkat rohani. Berkati juga rumah tangga keluarga mereka, berikan kerukunan, kedamaian dan kebahagiaan. Berkati usaha mata pencarian apapun yang mereka kerjakan, keluar masuk dimanapun saudara-saudara kami ini berada, senantiasa dalam pimpinan, lindungan dan berkat Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar mereka kembali pulang ke rumahnya masing-masing, Tuhan pimpin sertai lindungi dalam perjalanan. Jauhkan dari segala mara bahaya, gangguan, kuasa kegelapan dan orang-orang jahat. Tutup bungkus, liputi dengan kuat kuasa-Mu, dan mereka semua boleh tiba dengan selamat, bertemu dengan keluarga mereka masing-masing dalam keadaan damai dan sejahtera. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami perahaskan doa kami ini. Dan sekarang saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, terimalah berkat, damai dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus, serta sukacita dalam persekutuan kita dengan Tuhan Roh Kudus, ada beserta kita sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Amin. Selamat ulang tahun berkat.